Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, saya pada hari ini akan memberi beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika. Ini Pak, tentu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan baik itu sebuah kasus, baik itu di guru, siswa ataupun di lingkungan sekolah Bapak, itu banyak sekali kasus yang menjadi dilema bagi kita ya Pak ya, sehingga kita kadang sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, saya tanyakan bagaimana Bapak membedakan bahwa kasus yang Bapak atasi itu termasuk kepada kasus yang dilema etika. Terima kasih kepada Ibu. Ini saya akan coba menjawab kasus-kasus dilema dalam hal di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Pertama, kalau kita lihat dari sistem permasalahannya, yaitu sistem menentukan salah benar dari suatu permasalahan. Pertama, kita lihat dulu akar dari permasalahan tersebut. Jadi tidak bisa kita menentukan si A atau kita vonis si A langsung kita tentukan salah dan si B kita tentukan benar. Artinya kita lihat dari sudut kesalahan maupun yang dilakukan oleh siswa kalau mungkin di sekolah atau mungkin guru, sehingga kita bisa menentukan bagaimana untuk menentukan keputusan itu bisa adil atau seadil-adilnya. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu sisi dari sudut pandang dalam kehidupan lingkungan di sekolah. Apakah itu berkaitan dengan tingkah laku yang melanggar hukum atau bagaimana? Sehingga kalau memang itu benar-benar melanggar hukum, ya tentu kita proses sehingga sikap atau kesalahan yang dilakukan anak tersebut bisa kita selesaikan dengan jalur hukum. Yang ketiga, kalau memang kesalahan itu bisa kita tentukan secara kekeluargaan atau lingkungan sekolah secara bersama-sama, dalam hal ini ya kita ambil keputusan secara kekeluargaan, saling memaafkan, sehingga anak yang kita adil itu atau anak yang kita nilai salah benarnya itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga seadil-adilnya, sehingga anak tidak merasa bahwa saya dipojokkan atau mental anak tersebut tidak menjadi merasa minder dan sebagainya. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam mengambil keputusan itu mengutamakan kepentingan bersama, bersama dan yang mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Jadi langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan yang pertama ini? Pertama, kita lihat akar permasalahannya. Yang kedua, kita lihat dari sudut nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, nilai-nilai kebersamaan untuk menentukan itu. Yang berikutnya ya nanti kita lihat dari sudut pandang bagaimana kita menilai anak tersebut sehingga anak tersebut tidak merasa dirugikan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika ini? Bu, untuk tantangan dalam mengambil keputusan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, menjadi beban bagi kami untuk menentukan itu, sehingga beban itu kalau bisa tidak berdampak kepada yang lain. Yang kedua, juga beban bagi si penerima keputusan. Artinya si penerima keputusan itu kalau memang dia betul bersalah, tidak mempengaruhi masa depan yang yang bersalah tadi, sehingga permasalahannya sama kalau bisa. Yang pertama adalah merupakan hal yang sangat efektif dalam mengambil keputusan itu, sehingga tidak ada beban lain. Jadi banyak sekali mungkin tantangan yang perlu kita hadapi, namun kasus itu perlu kita atasi ya Pak ya. Ya betul. Jadi sehingga bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Kemudian apakah dalam menyelesaikan sebuah kasus itu Bapak mempunyai jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan sebuah kasus itu langsung di tempat? Dalam menentukan keputusan ini saya sampaikan pada itu, kita lihat akar permasalahannya. Kalau memang ringan dan tidak berdampak yang tidak baik, yang dia berdampak yang tidak baik, mungkin bisa kita tentukan sekaligus. Tapi kalau memang itu berat kasusnya, tentu kita memerlukan waktu untuk sharing dengan warga sekolah atau warga yang lain untuk menentukan keputusan itu. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak untuk dalam mengambil keputusan? Pertama tentu warga lingkungan sekolah. Kita saling sharing, minta pendapat, sehingga anak yang bermasalah tidak kita rugikan. Jadi untuk kepentingan bersama ya. Jadi dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, dapat kita petik sebuah kesimpulan ya Pak ya. Jadi dari pengalaman dan pengambilan keputusan. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa kesimpulan dari tentang dilema itu tadi? Pertama, dalam kesimpulan ini, kalau kita mengambil suatu keputusan, artinya harus kita pikirkan sebaik-baik mungkin. Sebab keputusan yang kita ambil kalau bisa jangan merugikan pihak lain. Itu sementara. Baik Pak ya, jadi jawaban Bapak dari pertanyaan itu sudah sangat menginspirasi saya untuk kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam wawancara ini ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sama Bu. Nah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu. Tujuan datang bunda saya ada apa? Ini Bu, saya Bu ada tugas dari guru penggerak. Untuk di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan yang wawancara kepada Ibu tentang dilema etika Bu. Jadi Bu, Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah, tentu banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi Bu ya. Mungkin kasus tersebut menjadi dilema bagi kita banyak sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama Bu, bagaimana Ibu membedakan atau menentukan bahwa sebuah kasus itu termasuk kasus dilema etika? Sepengetahuan saya begini, kasus dilema etika ini nanti di sana ada bermacam-macam. Contohnya dilema benar lawan benar. Nah di sini yang saya akan jelaskan ke Bu Leni tentang dilema benar dengan benar. Nah di mana kasus tersebut
contohnya seorang guru melaksanakan tugasnya di sekolah, kita menganggap itu benar, ya. Terus di sebelah sisi yang lain juga kita menganggap kasus itu benar. Nah, itulah yang menjadi dilema yang akan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah dengan guru tentang kasus dilema tersebut. Mengambil sebuah keputusan agar keputusan tersebut tidak merugikan orang lain atau mengutamakan kepentingan bersama. Untuk mengambil keputusan itu ini seharusnya kita mengutamakan nilai-nilai kebajikan sehingga nanti dapat menghasilkan keputusan itu bersama. Ini Bu, dalam mengambil sebuah keputusan, langkah-langkah apa saja yang Ibu tentukan? Iya, untuk mengambil sebuah keputusan tentunya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan. Iya. Nah, yang kedua, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Terus kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Ya, terus menguji benar atau salahnya kasus tersebut. Berikutnya mengambil keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan, maka nanti terjadilah refleksi. Ya, jadi refleksi keputusan itu dulu benar atau salahnya Bu, ya, dari apa yang kita ambilkan tadi. Iya. Nah, baik Bu. Ya. Kemudian Bu, ada yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tantangan saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan itu kadang-kadang begini Bu Leni, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, nah, sehingga nantinya saya akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi berdasarkan keputusan bersama Iya, ya. iya. Kemudian apakah dalam mengambil keputusan itu Ibu mempunyai jadwal tertentu? Oh, kalau tentang jadwal, pertama kita lihat dulu masalahnya atau kasusnya. Kalau seandainya kasusnya itu tidak berat, langsung dibuat sebuah keputusan. Tapi seandainya kasusnya itu berat, nanti dimusyawarahkan bersama, dipanggil seluruh guru misalnya, sehingga nanti di sana ada beberapa pendapat dari masing-masing guru. Itulah yang akan dibuat menjadi sebuah keputusan. Ya, terima kasih ya. Kemudian adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Itu jelas. Setiap kali kita bermusyawarah atau diskusi untuk mengambil sebuah keputusan, itu sudah jelas ada beberapa orang guru yang membantu untuk misalnya memberi pendapat supaya hasilnya musyawarah itu bisa terlaksana. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa itu maksudnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari dilema itu tadi? Iya. Jelasnya kesimpulan yang bisa saya ambil setelah ada dilema etika tadi, tentunya berdasarkan musyawarah Bu Leni. Setelah berdasarkan musyawarah akan diambil keputusan bersama, sehingga nanti dari masing-masing pihak tidak ada yang kecewa, tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi sehingga keputusan itu telah diambil bersama. Baik Ibu, rasanya dari jawaban Ibu tadi itu sangat menginspirasi bagi saya nanti untuk membuat sebuah keputusan ya Bu ya. Sehingga nanti kedepannya saya lebih mantap lagi dalam mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan. Terima kasih Bu ya. Selamat ya, semoga sukses.